Ya, welcome back. Selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen. Dan seperti biasa, hari ini kita akan ngelihat pertandingan Premier League minggu lalu, sekaligus pertandingan Premier League minggu ini. Minggu ini sebenarnya ada pertandingan di tengah-tengah minggu ya. Jadi nanti malam, Rabu dini hari itu ada pertandingan. And Kamis dini hari juga ada pertandingan. So maybe kita akan ngebahas itu sedikit aja. Mainly kita akan ngebahas preview pertandingan yang nanti weekend, oke? Tapi sebelum kita mulai reviewnya, gue mau ada sedikit pepatah kalau seperti hidup. Kadang hidup itu seperti roda ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan itu yang dialami oleh dua klub Manchester saat ini, yaitu Manchester United dan Manchester City. Walaupun levelnya beda sih. Bawahnya City sama bawahnya Man United ya. Nanti kita akan bahas. Intinya MU kalah sama Newcastle 1-0 setelah on form ya, menang terus beruntun beberapa kali. And si Man City juga untuk ketiga kali beruntun itu kehilangan poin 3 pertandingan berturut-turut. Yang untuk tim sekelas Man City sih gue bilang itu udah di bawah. Jadi kita lihat nanti ya. Tapi sekarang kita mulai dulu. Tiang jauh kali ini intro dulu. Oke, yang pertama kita akan ngebahas Arsenal lawan Wolves. Arsenal menang 2-1 sama Wolves. Walaupun sebenarnya ini tuh bisa jadi rutin victory ya buat Arsenal. Karena mereka sempat unggul 2-0 dan kelihatannya juga mendominasi pertandingan. Tapi terus ada sebuah kesalahan yang berakibat golnya Cunha menjadi 2-1. Dan menit-menit akhir sempat nervous nih Arsenal. Harusnya rutin victory, ntar tahu-tahu bisa 2-2. Nah, yang mau gue fokusin di sini adalah Zinchenko ya, karena Zinchenko ini kemarin mainnya bagus, dia terlibat dalam gol keduanya Arsenal ya, yang Martin Odegaard itu tim gol yang gue bilang brilian banget, bagus banget. Nah, tapi Zinchenko ini memang kelemahannya di pertahanan tuh kadang bisa membuat timnya dirugikan. Contohnya kemarin golnya Cunha itu tuh dari kesalahannya Zinchenko, dia bolanya kerebut kan. Nah, si Arteta bilang bahwa ya memang Zinchenko mainnya bagus, tapi memang untuk kesalahannya itu ya memang dia salah, karena itu ya pokoknya kesalahan mendasar lah yang harusnya udah gak boleh terjadi. Nah, Kieran Tierney saingannya si Zinchenko di left backnya Arsenal itu kan katanya Januari bakal dijual. Nah, jadi nanti Zinchenko kayaknya bakal saingan sama pemain Jepangnya Arsenal si Tomiyasu untuk memperebutkan posisi left back ini. Me personally kayaknya gue lebih prefer Tomiyasu sih, karena Tomiyasu ini defense-nya lebih solid ya, sementara Arsenal gue bilang nyerangnya udah bagus. Jadi menurut gue lebih butuh Tomiyasu sih kalau gue jadi Arteta. Tapi ya gue bukan pelatih ya. Next, ada Newcastle lawan Man United 1-0. Ini adalah duel antara dua tim yang sama-sama kena badai cedera ya. Si Newcastle kayaknya ada 9 pemain atau 8 pemain yang keluar. MU juga gitu, ada 11 atau 10 pemain ya, walaupun bukan starter sih 2 diantaranya. Jadi lumayan seimbang dari segi badai cederanya. Nah, skornya cuma 1-0, tapi kalau lu nonton pertandingan, nggak usah nonton pertandingannya lah, lu lihat statistiknya aja, lu bisa lihat kalau 1-0-nya ini tuh pembantaian, walaupun skornya cuma 1-0. Jadi MU praktis nggak ngapa-ngapain ya, peluangnya dikit banget, dan gue bilang karakternya MU ini memang masih jelek sih, terutama kalau main di kandang musuh yang top 8. Jadi si Erik ten Hag ini dari pertama jadi pelatih MU sampai sekarang belum pernah menang away sama tim yang ada di 8 besar Liga Inggris. Jadi itu lumayan jelek sih statistiknya. So sekali lagi, tapi gue berharap fans MU jangan meminta Erik ten Hag out ya. Menurut gue problemnya bukan di Ten Hag. Ten Hag juga kadang ngelakuin kesalahan sih. Bukan berarti nggak boleh dikritik, tapi nggak usah dipecat lah. Oke? Kemudian ada Liverpool lawan Fulham 4-3. Ini adalah pertandingan yang roller coaster ya. Jadi Liverpool leading dulu, terus sempat dibalik jadi 3-2 sama Fulham. Baru di menit-menit akhir mereka berhasil balik lagi jadi 4-3 untuk menang. Dan ini semua menurut gue ada hubungannya sama kipernya Liverpool yang bukan Alisson sih. Si Kelleher ini, dia kan selama ini gak pernah main kan. Soalnya ya lo gimana saingan sama Alisson kan. Dan dia kelihatan grogi sih. Gue bilang kemarin dia bahkan
dia nggak pernah terlibat dalam pertandingan. Keterlibatannya dia pertama di pertandingan adalah ngambil bola dari gawangnya dia karena dia kebobol gitu. Jadi memang Kelleher ini menurut gue selain karena kualitasnya memang di bawah Alisson, tapi dia juga jarang main kan. Jadi dia butuh beberapa pertandingan lagi sih gue bilang untuk ngedapetin performa terbaiknya. Terutama di babak kedua kan dia sempat ngelakuin beberapa kali save kan. Jadi sebenarnya butuh playing time. Tapi kalau kemarin pertandingan pertamanya dibaptis dengan pertandingan yang kayak gitu, mestinya dia juga bakal cepet belajar sih si Kelleher ini. Kemudian ada Chelsea lawan Brighton 3-2. Chelsea sempat unggul 2-0 tapi terus hampir aja blunder ya karena mereka kartu merah kan, dan habis itu jadi sempat nervous juga. So again Chelsea pemain muda sih, jadi gue wajar ya, timnya mereka masih muda, banyak pemain mudanya, jadi kalau kadang nggak bisa ngontrol emosi itu gue masih ngerti. Ini udah 2 minggu berturut-turut kaptennya Chelsea kartu merah. Minggu lalu Reece James kartu merah, minggu ini si Conor Gallagher ini kartu merah juga. Jadi memang mesti hati-hati sih. Apalagi kalau kita lihat si Caicedo, terus ini Nicholas Jackson juga kan, mereka sering banget dapat kartu kuning. Caicedo kemarin udah kartu kuning, masih serem-serem tackle-nya. Jadi Chelsea mesti hati-hati sih. Dan terakhir ada Man City lawan Tottenham 3-3. Nah, yang menjadi kontroversi di pertandingan ini tentu aja adalah wasitnya si Simon Hooper ya. Jadi di menit-menit terakhir waktu City itu dapat peluang 1-1 ternyata dihentikan. Jadi ceritanya gini nih, si wasit itu ada pemain City, gue lupa siapa, itu ke-tackle dikit aja nih, dia masih jalan nih. Nah, terus wasitnya bilang oke, advantage, kan sering gitu kan. Kalau lu ke-tackle pelanggaran tapi terus bolanya masih di elu, masih jalan, nah lu di advantage. Nah, si wasitnya ini bilang advantage, tapi terus setelah Grealish dapat peluang 1-1 nih sama kiper nih ya, ditiup peluitnya sama wasit, dibilang nggak jadi advantage, free kick City di tempatnya yang tadi. Nah, ini yang bikin Erling Haaland marah-marah sampai jadi meme di mana-mana karena dia ngerasa wah ini bullshit banget nih, bla 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 gitu deh. City 3 pertandingan berturut-turut drop point, dan yang serem adalah di pertandingan City selanjutnya lawan Aston Villa ada Rodri dan Jack Grealish yang sama-sama suspended dari yellow card, jadi mereka dua itu nggak bisa main. Dan kita tahu City selama ini kalau Rodri nggak main itu mengkhawatirkan men, lini tengah bagian belakangnya. Jadi kita tunggu gimana sih Guardiola ini nanti mengatasi hal itu. Kalau Grealish nggak main sih nggak apa-apa ya, masih ada Doku, pokoknya banyak lah kalau winger. Tapi Rodri-nya ini men yang menurut gue bisa jadi pemain kunci, dan nanti kalau gue jadi rivalnya City sih, gue harus menang sih di pertandingan selanjutnya waktu City ini kesulitan melawan Aston Villa. Yang ngomong-ngomong soal Aston Villa, bagus men Aston Villa ya, apalagi di kandang sendiri. Jadi City mesti hati-hati ya, gue menarik sih buat dilihat. Oke, sekarang buat preview untuk Premier League minggu ini. Seperti tadi gue bilang ada midweek match, dan itu nanti malam ada Wolves Burnley, ada Luton Arsenal. Kemudian yang Kamis dini hari ini nih big matchnya ada Villa lawan City, yang tadi gue bilang City kemungkinan akan rada kesulitan karena nggak ada Rodri, dan juga ada Man United lawan Chelsea itu Kamis dini hari jam 3.15. Nah itu silakan ditonton dua itu. Gue MU Chelsea kayaknya bisa menang MU sih 2-1 ya. Kalau yang Villa sama City, nah gue nggak tahu, gue nggak berani prediksi itu. Yang MU Chelsea gue prediksi 2-1 juga karena gue fans MU aja sih. Sedikit berharap itu nggak cuma prediksi. Nah yang weekend ini Tottenham Newcastle hari Minggu jam 11:30 malam, dan juga Aston Villa lawan Arsenal jam 12:30 dini hari Minggunya, jadi Sabtu malamnya. Pilihan Popo 2 pertandingan itu sih, Aston Villa Arsenal sama Tottenham Newcastle. Oke, gitu aja untuk Tiang Jauh kali ini. Prediksinya lo bisa lihat di layar, prediksi gue berapa skor-skornya, and ya udah gitu aja. Jangan lupa subscribe dan follow YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan kalau ada episode yang baru. Dan that's it. Hopefully you have a great week. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.